Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa lamsul ajnabiyyati amdan bi ghairi hailin aw bihi bi syahwatin walau ma'a jinsin aw mahramiyatin. Wa lamsul ajnabiyyati lan gepok wong wadon liya amdan kelawan sengaja bi ghairi hailin kelawan tanpa penutup penghalang au bihi utawa kelawan penghalang bi syahwatin kelawan syahwat walau ma'a jinsin lan senajan sartane sejenis au mahramiyatin utawa sartane wadon mahram. Wa taswirul hayawani lan gambar hayawan au man'u zakati utawa nyegah bayar zakat au ba'dhiha utawa separone zakat ba'dal wujubi ing dalem sause wajib wa tamakkuni lan kongang bayar wa ikhraju ma lan ngetokaken barang la yujzi'u kang ora nyukupi apa ma au i'ta'uha utawa paring zakat man ing wong la yastahiqquha kang ora ngehaki sapa man ing zakat. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, di antara dosa tangan adalah menyentuh perempuan ajnabiyah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa perempuan itu ada tiga, ada perempuan ajnabiyah, ada perempuan mahramiyah, ada perempuan zaujah yang masing-masing memiliki hukum khusus berbeda satu dengan yang lainnya, termasuk dalam hal menyentuhnya. Perempuan ajnabiyah, perempuan lain yang bukan mahram, dan bukan istri, bukan zaujah. Sedangkan perempuan mahramiyah adalah perempuan yang haram untuk dinikah, seperti misalnya saudara perempuan, ibu, anak perempuan, nenek perempuan, dan seterusnya. Itu adalah namanya perempuan mahramiyah, haram untuk dinikah. Nah, perempuan ajnabiyah itu yang bukan perempuan seperti itu, selain perempuan yang haram untuk dinikah, yang boleh untuk dinikahi. Sedangkan zaujah itu ajnabiyah yang dinikahi. Nah, ajnabiyah yang kita nikahi itu namanya zaujah. Masing-masing memiliki hukum khusus, termasuk dalam hal menyentuhnya. Hadirin rahimakumullah, perempuan ajnabiyah itu haram untuk disentuh apabila dengan sengaja dan dengan tanpa hail. Jadi apabila seseorang menyentuh perempuan ajnabiyah tanpa hail dan dilakukan tanpa penghalang, tidak ada kain yang menghalanginya misalnya, atau dengan sengaja dia melakukannya, tidak tersentuh tetapi dia sengaja menyentuhnya, maka ini hukumnya adalah haram. Nah, ya, termasuk di sini apa? Musafahatul ajnabiyah itu kan menyentuh, bersalaman dengan perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, itu hukumnya adalah haram jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa ada penghalang. Jika ada penghalangnya, misalnya kain, maka itu tidak masuk dalam hukum haram. Nah, keharamannya ini sangat jelas karena dijelaskan secara sharih
di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku ini tidak menyalami kaum perempuan. Beliau bersabda apa? Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak menyalami kaum perempuan. Kaum perempuan ajnabiyah yang dimaksud di sini. Karena apa beliau tidak menyalami kaum perempuan? Karena hukumnya haram. Nah, jika ada seseorang mengatakan, oh itu kan hanya apa namanya, khabar, itu hanya berita bahwa Rasulullah itu tidak menyalami perempuan, bukan berarti larangan atau bukan berarti hukumnya haram. Maka kita katakan ada hadis lain yang lebih jelas, bahkan memberikan ancaman terhadap seorang laki-laki yang menyalami perempuan ajnabiyah tanpa hail dengan sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, beliau mengatakan, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Kalaulah kepala salah seorang kalian itu dilukai dengan jarum yang terbuat dari besi, jadi kepala kalian itu ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu masih lebih baik, masih lebih mending bagi kamu daripada azab yang akan dia terima dari menyentuh perempuan yang tidak halal bagi dia. Jadi dikatakan di sini langsung seperti itu ancaman. Kalau seseorang itu kepalanya ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu masih lebih mending daripada dia disiksa nanti di akhirat gara-gara dia menyentuh kulit atau menyentuh perempuan yang tidak halal bagi dia. Artinya bukan mahramnya dan bukan istrinya. Maka ada ancaman bahwa dia nanti akan disiksa nanti di akhirat. Nah, ini sangat jelas sekali hadis ini menunjukkan keharaman bersalaman laki-laki dan perempuan ajnabiyah jika ini tanpa hail, tanpa penutup, dan dilakukan dengan sengaja. Nah, hukum ini jarang sekali di antara kita ini yang memperhatikan permasalahan ini. Bahkan sebagian tidak paham kalau itu hukumnya haram. Sehingga ketika mereka kaum perempuan ini misalnya datang kepada para kiai misalnya, di sana tidak salaman. Apa bayangan mereka? Tidak salaman itu karena takut batal wudhunya aja, karena ketidakpahamannya. Padahal para kiai itu tidak menyalami mereka itu karena memang nggak boleh. Kalau ajnabiyah, perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, maka tidak boleh bersalaman dengan bersentuhan kulit. Kecuali kalau misalnya dia memakai hail, misalnya memakai serban. Ada penghalang yang menghalanginya, maka itu tidak apa-apa, artinya tidak berdosa selama tidak ada syahwat. Karena jika dengan hail kemudian ada syahwat, maka hukumnya tetap haram. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis lain yang menjelaskan, yang menambah kuatnya keharaman musafahatul ajnabiyah, menyalami seorang perempuan ajnabiyah, yaitu hadis Rasulullah, wal yadani zinahuma al-batsyu. Wal yadani, dan kedua tangan itu zinanya
zinanya adalah al-batsyu. Jadi hadis ini menjelaskan beberapa zina anggota badan. Jadi zina yang dimaksud ini adalah apa? Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada zina. Jadi zina yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina farji, zina kemaluan. Nah, zinanya tangan itu adalah al-batsyu, menyentuh kulit perempuan ajnabiyah tanpa hail dengan sengaja. Itu zinanya tangan. Jadi ada zina mata, ada zina telinga, ada zina kaki, ada zina tangan. Maksudnya apa? Sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina yang sesungguhnya. Zina mata adalah memandang seorang perempuan ajnabiyah, memandang aurat perempuan ajnabiyah, itu zina mata. Karena dengan pandangan itu bisa menyebabkan seseorang jatuh pada zina yang sesungguhnya. Zina telinga, mendengarkan suara-suara yang bisa yang bisa menyeret dia pada perbuatan zina, karena itu suara-suara yang yang tidak bagus misalnya. Zina kaki, yaitu berjalan menuju tempat zina dan seterusnya. Zina tangan adalah menyentuh kulit perempuan ajnabiyah tanpa hail, karena itu akan bisa mendorong, membawa, menyeret seseorang pada zina yang sesungguhnya. Itu maksudnya. Jadi ketika dikatakan zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, artinya bukan zina hakiki, tetapi zina yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang kepada perbuatan zina yang hakiki, yaitu zina kemaluan yang tergolong sebagai dosa besar. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan tadi adalah yang perlu ditekankan di sini, menyentuh atau menyalami seorang perempuan ajnabiyah itu haram manakala dilakukan dengan sengaja. Dan yang kedua adalah tanpa penghalang, tanpa penutup, misalnya tanpa kain yang menghalangi dia. Kemudian apabila dengan hail penghalang, maka hukumnya boleh, kecuali jika dengan syahwat. Jika dengan syahwat meskipun dengan hail, maka itu hukumnya tetap haram, tetap haram. Demikian juga mahram, menyentuh mahramiyah, itu nggak apa-apa. Bersalaman dengan mahramiyah pada dasarnya nggak apa-apa. Tetapi jika dengan syahwat, maka itu hukumnya juga tetap haram. Pokoknya kalau dengan syahwat itu haram. Kalau tidak dengan syahwat, menyentuh perempuan ajnabiyah tetap haram. Jadi hukumnya bersalaman, menyalami seorang perempuan ajnabiyah dengan tanpa hail, itu haramnya secara mutlak, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Itu mutlak seperti itu. Meskipun nggak syahwat, misalnya bersalaman dengan orang tua misalnya, tidak syahwat, maka itu tetap hukumnya haram kalau dengan perempuan ajnabiyah. Tetapi kalau dengan perempuan mahramiyah, maka boleh selama tidak dengan syahwat. Demikian juga dengan sejenis. Kalau dengan sejenis juga pada dasarnya boleh, tetapi jika dengan syahwat, maka itu juga menjadi haram. Misalnya laki-laki dengan laki-laki, tapi laki-lakinya yang satu cantik misalnya, kemudian ada syahwat, maka itu hukumnya haram. Demikian juga perempuan dengan perempuan, jika ada syahwat, maka itu hukumnya haram
Tapi jika tanpa syahwat maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan bersalaman itu dianjurkan, tetapi bersalaman yang halal, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan mahramnya, dengan ibunya, dengan neneknya, dengan saudara perempuannya, itu dianjurkan. Tetapi jika dengan perempuan ajnabiyah atau perempuan dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahram, bukan istri, bukan suami, maka itu hukumnya haram selama tidak memakai penghalang. Nah, di sini ada sebuah kelompok namanya kelompok Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir ini memiliki banyak penyimpangan dalam bidang akidah atau dalam bidang fikih. Dalam bidang akidah diantaranya kelompok ini meyakini paham qadariyah. Mereka mengatakan bahwa perbuatan ikhtiyariyah, perbuatan yang terjadi dengan kehendak manusia itu tidak terjadi, tidak ada hubungannya dengan qada Allah, tidak diciptakan oleh Allah. Mereka juga mengatakan al-huda wad dhalal, seseorang itu mendapatkan petunjuk atau sesat itu bukan ketentuan Allah, tetapi ketentuan manusia itu sendiri. Ini kelompok Hizbut Tahrir. Dalam akidah mereka itu qadariyah. Nah, dalam bidang fikih, di antara penyimpangan mereka adalah dalam masalah ini, musafahatul ajnabiyah, menyalami seorang perempuan ajnabiyah. Menurut mereka itu hukumnya adalah boleh. Jadi nggak apa-apa menurut Hizbut Tahrir seorang laki-laki bersalaman dengan perempuan ajnabiyah. Nah, alasannya apa? Ya tadi sudah kita sampaikan. Alasannya bahwa hadis-hadisnya itu tidak menunjukkan hal itu. Padahal tadi sudah kita terangkan bukan hanya satu hadis, tetapi banyak 3 hadis yang menjelaskan tentang haramnya musafahatul ajnabiyah. Nah, maka kelompok ini patut untuk diwaspadai karena sangat jelas dalam kitab mereka, ini bukan fitnah, tetapi dalam kitab mereka, dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah itu sudah dijelaskan secara gamblang di situ bahwa musafahatul ajnabiyah menurut Hizbut Tahrir itu adalah halal, boleh. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali wa taswirul hayawan, menggambar binatang. Menggambar binatang ini hukumnya juga haram. Binatang ini yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki ruh, termasuk manusia. Nah, jadi hayawan itu secara umum, kan manusia itu juga hayawan. Hayawanun natik. Kenapa disebut hayawan? Karena punya ruh. Jadi hayawan itu setiap yang memiliki ruh namanya hayawan. Manusia itu hayawan, kambing, sapi itu semuanya juga hayawan. Bedanya kalau manusia itu diberi akal oleh Allah, sementara selainnya itu tidak diberi akal oleh Allah. Atau binatang-binatang itu tidak diberi akal oleh Allah. Nah, menggambar manusia itu haram. Menggambar binatang, sapi, kambing, apalagi gajah dan sebagainya, itu hukumnya juga haram. Nah, maksudnya adalah yang menggambar di sini nanti kita jelaskan apa rinciannya. Nah, menggambar yang diharamkan itu yang bagaimana? Tetapi sebelumnya dalil yang menunjukkan tentang keharamannya diantaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al musawwirun. Nah ini hati-hati ini. Sesungguhnya azab yang paling berat
katanya di antara azab yang paling berat nanti pada hari kiamat, atau orang yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat adalah tukang foto, tukang lukis, tukang tukang menggambar. Nah, tetapi menggambar yang bagaimana? Menggambar binatang. Kalau menggambar laut, menggambar gunung tidak masalah. Menggambar tumbuh-tumbuhan, menggambar pantai, menggambar rumah, menggambar itu tidak masalah. Nah, tidak masalah. Yang bermasalah adalah menggambar manusia. Menggambar di sini termasuk memfotonya, atau selfie sendiri misalnya, atau memfoto orang lain. Itu masuk dalam kategori ini karena itu menggambar. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini perlu kita jelaskan, karena itu apa? Para sholihin zaman dahulu itu nggak mau difoto. Para kiai-kiai kuno dulu itu nggak mau difoto, bahkan sebagian difoto nggak cerdas. Nah, difoto tapi orangnya nggak ada pas dia, karena dia tidak ridho untuk difoto, karena memang dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya haram. Nah di sini hadirin rahimakumullah, karena sekarang ini zamannya sudah zaman modern, maka kita perlu mengetahui mazhab yang lain. Nah, meskipun kehati-hatian itu tetap diperlukan. Nah, jadi tentang hal ini itu ada beberapa mazhab yang menjelaskan tentang perincian hukum menggambar ini, karena memang hadisnya ada. Ini masalahnya ada hadisnya, sehingga ada hal-hal yang disepakati dan ada hal-hal yang tidak disepakati. Nah, mazhab tiga mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, itu semuanya sepakat tentang keharaman menggambar dengan segala macamnya. Jadi tiga mazhab. Mazhab ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, yang 3 yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, tiga mazhab itu sepakat keharaman menggambar dengan segala macamnya. Apakah menggambarnya itu dalam bentuk patung, apakah menggambarnya itu dipahat di atas misalnya di dinding dipahat seperti relief di dinding atau di atap misalnya, itu juga haram. Apakah digambar di atas kertas atau dipintal misalnya dalam kain, ada manusia pakai benang, itu semuanya haram menurut tiga mazhab. Semua tiga mazhab itu menjelaskan haram. Nah, bagaimana dengan yang satu mazhab, yaitu mazhab Maliki? Nah, mazhab Maliki itu hanya mengharamkan membuat gambar yang berbentuk patung, sementara yang lain itu boleh. Jadi kalau menggambar itu membuat patung manusia, patung binatang, patung misalnya gajah atau patung harimau, maka itu yang nggak boleh, itu yang haram. Nah, tetapi kalau misalnya yang lain, seperti menggambar di atas kertas, maka itu hukumnya boleh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki. Demikian juga mengoleksinya, mengoleksi gambar, foto, dan sebagainya. Itu yang diharamkan adalah apabila gambar tersebut dalam bentuk binatang yang biasanya bisa hidup. Ini masalah lain ya, nanti akan kita jelaskan lebih rinci. Jadi intinya bagaimana? Intinya kalau kita
itu mau foto, maka kita harus niatkan saya ngikuti mazhab Maliki. Jadi kalau kita misalnya mau foto, maka kita ikut mazhab Maliki. Mau gambar sesuatu, ikut mazhab Maliki. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak boleh, itu haram. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali, itu hukumnya haram. Nah, karena hadisnya itu begitu. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Nah, sekarang zamannya foto-foto sekarang ini. Nah, zaman sekarang adalah zaman foto-foto. Karena itu jangan lupa, seandainya memang diperlukan untuk foto, maka ikut mazhab Maliki. Tetapi jangan terlalu sering foto-foto. Nah, karena ini apa? Permasalahan yang khilafiyah, permasalahan yang 4 dari 4 mazhab, 3 yang mengharamkan, 1 yang membolehkan dalam hal yang tadi itu yang kita sampaikan. Nah, karena itu kalau memang mau foto, nah sekarang apalagi para para pejabat itu. Para pejabat itu laporannya pakai foto. Kalau nggak ada fotonya dianggap nggak kerja. Nah, meskipun kadang pura-pura foto, nggak kerja tapi pura-pura hanya foto aja. Nah, tetapi apa? Nah, dia perlu untuk foto. Nah, kalau dia memerlukan untuk foto, maka silahkan mengikuti mazhab Maliki. Itu solusinya. Solusinya adalah mengikuti mazhab Maliki. Jika kita tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i, maka nggak boleh kita menggambar binatang, manusia juga tidak boleh kita memfoto manusia, gambar dan sesungguhnya, karena itu juga menggambar. Nah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan mengoleksinya? Kita taruh misalnya di rumah atau kita simpan foto-foto itu, bagaimana hukumnya? Nah, mengoleksi atau meletakkan foto-foto dalam rumah itu ada hadis mengatakan begini: la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Nah, tidak akan masuk, atau malaikat itu tidak akan masuk, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau ada foto, ada gambar. Jadi kalau ada di rumah itu ada foto manusia atau ada foto binatang atau ada anjing betulan di situ, maka malaikat tidak masuk. Loh, enak, berarti nanti malaikat Azrail nggak bisa masuk. Malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmah, bukan semua malaikat. Nah, jadi jangan sampai salah paham. Nah, malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmah, malaikat pembawa rahmat, malaikat yang memberikan kasih sayang, kebaikan untuk manusia, nggak akan masuk ke dalam rumah yang seperti itu, yang di dalamnya terdapat gambar, terdapat patung, terdapat anjing. Itu nggak, rumah seperti itu nggak akan dimasuki oleh malaikat rahmah. Artinya ya rumah itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini bagaimana penjelasan para ulama terhadap masalah ini? Para ulama menjelaskan bahwa mengoleksi gambar atau foto yang diharamkan itu adalah apabila gambar tersebut dalam bentuk binatang yang biasanya hidup. Artinya apa? Foto itu adalah satu badan penuh. Kalau manusia misalnya dia satu badan penuh, dari mulai kepalanya ada, dadanya ada, kemudian kakinya ada, secara utuh. Itu berarti kan dia dalam keadaan
yang seperti itu biasanya hidup. Tapi kalau fotonya misalnya sampai dada begini, biasanya ada nggak orang hidup tanpa perut misalnya? Nggak ada. Maka yang seperti itu, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kalau kakinya nggak ada, itu bisa hidup. Biasanya hidup kalau kakinya nggak ada. Tapi kalau misalnya perutnya nggak ada, ya nggak hidup. Atau kepalanya nggak ada foto di rumah, misalnya kepalanya nggak ada, nah, maka itu apa? Itu boleh, karena biasanya kalau kepalanya nggak ada ya nggak hidup. Nah, jadi yang bisa dikoleksi itu, yang bisa ditempel di rumah dan sebagainya, itu yang biasanya apa? Tidak hidup. Kalau biasanya hidup, dengan postur tubuh yang biasanya dengan anggota badan itu dia hidup, maka itu nggak boleh. Kalau misalnya yang nggak ada cuman tangannya saja, itu kan masih hidup. Hadirin rahimakumullah. Nah, karena itu untuk menghindarinya, biasanya kalau kita menggambar yang teliti kita melihat dalam beberapa buku yang karena memerlukan gambar, itu biasanya apa? Itu dipotong. Jadi terlihat dari jauh seperti utuh, jadi manusia seperti utuh. Tapi ada garis di tengah leher, itu garis yang jika didekati ternyata terpotong kepalanya. Tapi kalau dari jauh itu enggak. Seperti enggak. Nah ini tidak haram. Kenapa? Karena sudah terpotong itu kepalanya. Nah, karena apa? Kalau sudah terpotong kepalanya berarti kan enggak hidup. Tidak hidup. Atau terkadang terpotong di sininya. Nah, itu salah satu cara agar terhindar dari hukum haram untuk mengoleksi gambar-gambar atau foto-foto. Misalnya dalam buku-buku sekarang dibutuhkan yang seperti itu. Nah, jadi tadi itu solusinya apabila seseorang itu butuh untuk foto, ikutilah mazhab Maliki. Jika mengoleksi maka caranya adalah dengan cara yang tadi kita jelaskan. Nah, jika kita mau berhati-hati, lebih berhati-hati lagi, namanya saja permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, maka ya jangan sering-sering selfie, jangan sering-sering foto sini, foto sana, di dapur di foto, di depan rumah di foto, sedang semua aktivitas di foto. Sekarang banyak orang yang seperti itu. Di mana saja dia foto, di depan rumah foto, di belakang rumah di foto, di samping rumah foto, di jalan foto dan sebagainya. Lihat ada bunga sedikit turun foto, dan ini sesuatu yang tidak baik, ya, tidak baik yang seperti itu. Nah, ya tidak usah terlalu. Kalau foto itu silahkan jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan silahkan foto dengan mengikuti apa tadi? Mazhab Maliki. Ini untuk kehati-hatian kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada catatan lagi. Para ulama Syafi'iyah itu membolehkan mengoleksi gambar yang diletakkan di atas tanah atau di karpet yang diinjak-injak. Jadi gambarnya itu di karpet seperti ini, yang diinjak-injak. Itu sebagian atau para ulama Syafi'iyah itu membolehkannya. Misalnya di karpet atau di keset itu ada gambarnya, gambar binatang yang kita injak-injak, maka itu menurut para ulama Syafi'iyah itu boleh. Para ulama Syafi'iyah juga membolehkan menyimpan gambar atau foto manusia atau binatang yang ada pada mata uang.
Jadi kalau di duit itu duit kertas itu kan, atau duit yang lain kan ada foto orang, ada foto pahlawan. Kalau di Indonesia rupiah ada fotonya Bung Karno, ada fotonya Bung Hatta, ada pahlawan-pahlawan. Nah itu kan ada di duit. Apakah kita robek aja duitnya? Tentu tidak ya, tentu tidak. Boleh. Nah, kalau uang itu boleh jika ada gambarnya, karena nggak bisa kita menghindarinya. Itu uang itu dibutuhkan. Kemudian yang catatan yang berikutnya, apabila seseorang menggambar atau memfoto manusia atau binatang selain patung, maka di sini tadi sudah kita sampaikan di sini. Nah, hendaknya tidak lupa kita untuk berniat saya mengikuti mazhab Maliki. Nah, saya mengikuti mazhab Maliki. Jika diperlukan maka ikuti mazhab Maliki. Nah, karena kita umat Islam ini diperbolehkan kita untuk mengikuti salah satu dari mazhab 4 ini. Semua mereka adalah berijtihad. Nah, karena lafadz hadisnya itu kan begini, tadi kan kita sebutkan inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Nah, al-musawwirun itu yang bagaimana? Nah, ini kan yang khilaf itu kalau hadisnya mereka sepakat al-musawwirun itu nanti asyadun nasi balaan yaumal qiyamah, sepakat seperti itu. Tetapi siapa musawwirun itu? Nah, di sini kemudian pemahamannya beda-beda. Yang satu mengatakan ya al-musawwirun itu orang yang membuat patung itu, al-musawwirun. Sebagian lagi mengatakan enggak cuman itu, semua yang membuat patung atau yang gambar itu semuanya musawwirun. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini. Nah, ketika kita mengikuti salah satu dari pendapat selama itu masih dalam mazhab 4, salah satu dari mazhab 4, maka tidak masalah, tetap diperbolehkan selama dalam 4 mazhab ini. Karena 4 mazhab ini yang yang diakui mazhab yang mu'tabar sampai sekarang, karena keduanya tetap dikembangkan oleh para murid-muridnya sampai pada hari ini. Kaum muslimin, hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali. Au man'u zakati au ba'dihha ba'dal wujub wa tamakkun. Di antara dosa tangan adalah tidak mau mengeluarkan zakat seluruhnya atau sebagiannya setelah berkewajiban dan memungkinkan untuk mengeluarkannya. Jadi seseorang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dan sudah memungkinkan bagi dia mengeluarkannya, karena misalnya mustahiknya sudah ada, sudah tinggal memberi, dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak mau mengeluarkannya, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, atau dia hanya mengeluarkan sebagiannya saja, tidak penuh. Nah, maka dia jatuh kepada dosa tangan. Bahkan enggan mengeluarkan zakat ini termasuk sebagai dosa besar. Orang yang enggan mengeluarkan zakat akan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan inna akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wal washimata wal mustawshimata walawis sadaqati wal murtadda a'rabiyan ba'da hijratihi mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa? Lawis sadaqah. Ini dilaknat oleh Rasulullah. Lawis sadaqah itu artinya orang yang enggan untuk membayar zakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi enggak bayar zakat sama sekali padahal dia berkewajiban. Di sini yang dimaksud adalah orang yang sudah berkewajiban dan memungkinkan dia untuk membayarnya kok enggak membayar. Ini yang dia berdosa.
Nah, tapi kalau orang itu nggak punya harta yang mencapai, yang telah memenuhi ketentuan nisab dan ketentuan lainnya, kemudian nggak bayar, ya nggak masalah. Orang miskin nggak bayar zakat, ya nggak masalah, karena memang dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang berdosa adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan sudah bisa mengeluarkannya, tetapi dia tidak mau mengeluarkannya. Ini dia yang berdosa. Kalau misalnya belum memungkinkan untuk mengeluarkannya, sudah berkewajiban tapi belum memungkinkan karena mustahiknya yang paling berhak itu masih pergi, masih di Jakarta, kita tunggu dia sampai pulang, lah itu enggak ada masalah. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, termasuk dosa tangan juga adalah mengakhirkan pembayaran zakat. Jadi mengakhirkan di sini. Jadi dia tidak sudah waktunya tetapi dia undur pembayarannya. Sudah sampai atau sudah tiba waktunya wajib tetapi dia tidak mengeluarkannya. Nah, ini penting untuk diperhatikan, karena sebagian orang itu mau mengeluarkan zakat tetapi dia mengeluarkannya hanya setiap bulan Ramadan. Seakan-akan Ramadan itu adalah bulan mengeluarkan zakat. Padahal zakat yang berkaitan dengan Ramadan itu hanya zakat fitrah. Jadi zakat yang berkaitan dengan Ramadan itu hanya zakat fitrah. Tetapi umumnya orang mengeluarkan zakat harta pun pada bulan Ramadan. Nah, ini nggak benar, ini nggak pas, karena mungkin bodoh tidak belajar ilmu agama. Nah, jadi kalau seseorang misalnya berdagang, dia memulai dagangnya pada bulan Muharram, maka zakatnya dikeluarkan kapan? Ya bulan Muharram pada tahun depan, bukan nunggu bulan Ramadan. Ini sebagian nunggu bulan Ramadan dulu baru mengeluarkan zakat. Kalau ada seseorang bertani kemudian panen, zakatnya kapan dikeluarkan? Ya ketika panen itu, bukan nunggu nanti bulan Ramadan. Nah, ini penting untuk diluruskan. Karena kalau bulan Ramadan itu di kota-kota itu muncul, itu lembaga-lembaga zakat itu muncul, ayo zakat mal, zakat menerima zakat itu di jalan-jalan. Seakan-akan Ramadan ini adalah musim mengeluarkan zakat mal. Padahal nggak begitu. Sepanjang tahun tergantung masing-masing. Jika dia dagangnya mulai bulan Dzulhijjah, ya Dzulhijjah. Jika dia memulainya bulan Rajab, ya Rajab, dan begitu seterusnya. Panennya orang juga nggak sama. Jadi sepanjang tahun semestinya seseorang itu mengeluarkan zakat, tergantung pada masing-masing kondisi masing-masing orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi tidak boleh mengakhirkannya sampai bulan Ramadan jika memang tidak sebelumnya dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hadirin rahimakumullah, telah mampu membayarkannya tetapi dia tidak membayarkannya, ini kan juga namanya mengakhirkannya. Sudah wajib tidak dikeluarkan, mengakhirkan, diakhirkan nanti bulan Ramadan, itu namanya mengakhirkan. Atau dia sudah mampu membayarkannya tetapi ditunda nanti saja, tanpa ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i seperti yang tadi kita sampaikan, misalnya mustahiknya masih tidak berada di tempat, maka ini namanya ada uzur, itu tidak ada masalah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya di antara dosa tangan berikutnya adalah ikhraju ma la yujzi'u, mengeluarkan sesuatu yang tidak mencukupi sebagai zakat yang wajib baginya.
meskipun nilai atau harganya itu lebih besar dari yang wajib dikeluarkan. Jadi seseorang itu kan zakat itu kan sudah ada aturannya. Misalnya kalau 40 kambing itu apa yang dikeluarkan, kalau emas apa yang dikeluarkan, kalau perak apa yang dikeluarkan, berapa, apa dan berapa, itu sudah ada ketentuannya dalam hukum syara. Nah, kalau seseorang itu mengeluarkannya dalam bentuk yang lainnya, maka ini berarti apa? La yujzi'u, sesuatu yang tidak mencukupi. Misalnya, seseorang wajib mengeluarkan emas. Dia wajib mengeluarkan emas. Tetapi dia mengeluarkan perak atau intan. Intan ini lebih mahal daripada emas. Nah, kalau perak lebih murah daripada emas. Maka nggak cukup, yang dia wajib keluarkan itu emas, kok yang dikeluarkan perak, yang dikeluarkan intan, maka tidak mencukupi, Dia wajib mengeluarkan domba, tetapi yang dia keluarkan sapi, itu juga nggak mencukupi meskipun lebih besar. Nah, di sini seseorang harus belajar. Kalau seseorang itu menjadi orang kaya, atau seseorang itu berdagang, seseorang itu bertani, maka dia harus belajar tentang hukum zakat yang terkait dengan apa yang dia lakukan. Kalau bertani, dia belajar tentang hukum zakat pertanian. Kalau dia berdagang, belajar hukum zakat tentang perdagangan, zakat perdagangan, dan seterusnya. Biar tahu berapa yang dia keluarkan, apa yang harus dia keluarkan, dan seterusnya. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagian mengeluarkan zakat misalnya pertanian, yang dikeluarkan uang. Padahal semestinya ya kalau dia padi, ya padi, bukan uang. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, ini yang diperlukan ilmu pembahasan khusus tentang bab zakat. Nah, maka silahkan bagi orang-orang yang merasa kaya, atau dia menggeluti sebuah profesi yang hasilnya kemudian wajib zakat, itu harus belajar tentang bab zakat. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah di antara dosa tangan adalah memberikan zakat kepada selain mustahik. Jadi mustahik zakat itu sudah ditentukan, ada 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Jadi hanya 8 asnaf ini nggak boleh diberikan kepada orang lain atau untuk kepentingan lain, tidak boleh. Karena apa? Sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan, udah itu aja, nggak usah kepada yang lain. Kalau mau yang lain, ya silahkan sedekah, bukan zakat, atau infak, bukan zakat. Misalnya ada sebagian orang memberikan zakatnya untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, dan sebagainya. Itu salah. Zakat tidak digunakan untuk itu. Sabilillah itu artinya bukan kullu amalin khairiyin. Dalam bab zakat itu artinya bukan setiap amal perbuatan baik dalam bab zakat. Tapi sabilillah dalam bab zakat itu artinya adalah orang yang berperang melawan orang kafir secara sukarela, tidak dibayar. Itulah namanya sabilillah, yang berhak mengeluarkan zakat. Kiai, mubalek, ustadz, guru TPQ itu bukan sabilillah dalam masalah zakat. Kalau dalam selain zakat tidak diragukan, dia berjuang fi sabilillah. Tapi dalam masalah zakat mereka tidak berhak untuk menerima zakat, kecuali jika
mereka fakir miskin. Guru TPQ kok fakir miskin, banyak sekali jumlahnya. Lah itu dikasih zakat, tapi bukan atas nama guru TPQ, diberi atas nama orang fakir, orang miskin atau gharim, banyak sekali hutangnya. Ini guru ini banyak sekali hutangnya, dikasih. Nah, atas namanya apa? Gharim, atas namanya fakir, atas namanya miskin, bukan atas nama sabilillah. Ustadz, kiai kok miskin, nah, diberi, diutamakan dari yang lain, bukan karena kita beri karena kiainya, tetapi karena dia fakir miskin. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Sebagian orang asal mengeluarkan aja, diberikan kepada siapa saja tanpa dia belajar. Nah, atau panitia zakat yang tidak ditunjuk oleh pemerintah, ini juga tidak berhak mengambil zakat, hanya dibentuk oleh Pak RT atau dibentuk oleh masyarakat sendiri. Itu bukan amil syar'i yang berhak mengambil zakat. Ini di sebagian daerah panitianya malah ngambil lebih banyak. Nah, yang dibagi ke fakir miskin sedikit, panitianya bancaan malahan. Nah, ngambil lebih banyak. Nah, ini ada di sebagian daerah. Untuk itu panitia zakat nggak berhak ngambil zakat, nah, tidak berhak untuk mengambil zakat kecuali panitianya itu miskin. Nah, kita pilih panitia-panitia yang miskin-miskin itu dipilih jadi panitia, kemudian dia diberi zakat atas nama apa? Atas nama fakir miskin, bukan atas nama panitia zakat. Atau misalnya untuk anak yatim, nggak ada 8 asnaf itu anak yatim, nggak boleh zakat diberikan kepada anak yatim. Kalau mau menyantuni anak yatim, jangan dari uang zakat, ya dari uang santunan, sedekah dari umat Islam, bukan dari zakat. Sebagian orang ada yang masih pemahamannya seperti itu, oh itu anak yatim saya beri zakat. Nggak bisa. Kalau mau ngasih ya orang tuanya yang miskin. Nah, tapi kalau orang tuanya kaya ya nggak boleh diberi. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah dan seterusnya, kita harus intinya kita harus, kalau memang kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, memiliki harta zakawi dan telah mencapai nisab dan ketentuan-ketentuan yang lainnya, maka kita harus belajar ilmu khusus tentang zakat agar zakat kita itu benar, agar zakat kita itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan selesaikan dosa-dosa tangan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.